Kami kembali lanjutkan dialog bersama dengan mantan Ketua Bawaslu RI, Pak Abhan, dan juga Direktur Eksekutif Perludem, Mbak Nisa. Pak Abhan, saya kembali ke Anda. Pak Abhan, Bawaslu menemukan ada 19 masalah pemungutan suara, ada mobilisasi pemilih untuk mencoblos paslon tertentu, ada intimidasi di hampir 3.000 TPS. Dengan temuan-temuan ini, bagaimana cara atau mekanisme Bawaslu menentukan apakah ini sudah masuk TSM atau tidak, Pak Abhan? Ya. Saya kira terkait dengan beberapa temuan itu ya, paling dekat adalah Bawaslu memang bisa merekomendasi pemungutan suara ulang, jadi minimal itu yang bisa dilakukan atau penghitungan ulang. Ataupun seandainya ada dugaan pidananya dalam intimidasi, itu bisa melalui mekanisme dugaan tidak pidana pemilu. Tetapi yang terkait dengan persoalan TSM-nya, maka tentu harus dikaji lebih lanjut terkait dengan bukti-bukti lain yang tadi yang TSM-nya terstruktur, sistematis dan masifnya itu harus dibuktikan. Sebetulnya kan Bawaslu ini punya kewenangan besar ya di dalam Undang-Undang 7 2017. Kewenangan besar inilah saya kira yang luas diharapkan dengan kewenangan yang ada ini bisa mengawal proses ini, proses pemilu bisa luber dan jurdil ya. Nah, sebagaimana tagline-nya Bawaslu adalah menegakkan keadilan pemilu tentu. Itu yang tentu harus dilakukan. Karena ada kewenangan yang bisa dilakukan melalui sengketa proses maupun penanganan pelanggaran administratif dan outputnya apa putusan. Putusan ini sama dengan putusan peradilan, meskipun ini kuasi peradilan karena punya kekuatan eksekutorial. Nah, ini yang menurut saya harus menyatakan sebagai orang yang pernah ada di Bawaslu kurang optimal di dalam mengawal proses ini. Jadi bisa juga proses yang sebetulnya bisa selesai diproses, kemudian nggak selesai diproses, sehingga menjadi residu di Mahkamah Konstitusi. Hal-hal yang sifatnya proses masih bisa diungkap di Mahkamah Konstitusi, artinya itu kan. Nah, sebetulnya secara normatif Mahkamah Konstitusi ya hanya persoalan selesai hasil. Tapi ketika memang menurut saya ketika di proses ini nggak mendapatkan sebuah putusan yang dipandang adil oleh peserta, menurut saya masih bisa untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Tinggal nanti Mahkamah Konstitusi seperti apa pendapatnya dan tentu bagaimana bukti-bukti dan dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon seandainya ke Mahkamah Konstitusi. Menurut saya yang hari ini perlu dilakukan oleh peserta pemilu adalah mengawal proses penghitungan secara berjenjang ini. Yang hari ini mestinya ada dimulai di tingkat PPK. Tetapi tadi di grup WA sempat ramai. Katanya penghitungan hari ini di PPK sempat di-cancel, ditunda karena persoalan sirekap. Nah, ini saya kira perlu dicermati. Apa alasan penundaan rekap di PPK ini kok sampai ditunda itu kan? Apakah hanya karena soal teknis atau ada hal lain ya? Saya kira disinilah maka saya kira kita semua harus mengawal ya, dan terutama pengawas PPK yang di kecamatan, pengawas yang ada di kecamatan, pengawas Panwascam dan PPK dan juga saksi-saksi peserta pemilu harus mengawal proses rekapitulasi secara berjenjang ini. Jadi rekap ini kan berjenjang, TPS, kemudian PPK, nanti KPU Kabupaten Kota, provinsi sampai di tingkat nasional. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa kalau ada kecurangan, ada penghitungan yang salah bisa dibetulkan di masing-masing tingkat rekapitulasi ini, sehingga nggak sampai nanti pada Mahkamah Konstitusi misalnya ya, ataupun kalau nyampe ya karena masih ada persoalan yang belum selesai, tapi sebenarnya bisa diselesaikan ketika persoalan hitung-hitungan itu ada yang salah di tingkat rekap masing-masing. Tetapi yang penting adalah saksi harus membawa bekal yang cukup apa? Ya seluruh salinan hasil di masing-masing TPS harus dibawa. Kemudian catatan-catatan keberatan harus dibawa. Dan bahkan menurut saya, kalau toh ada rekomendasi dari Bawaslu ketika ada rekap di tingkat kecamatan, KPU harus responsif, harus tidak lanjuti. Jangan kemudian berdalih, udah nanti selesaikan di mahkamah, selesaikan di mahkamah, enggak benar menurut saya. Harus selesaikan di tingkatan rekap itu, jangan sampai jadi residu di Mahkamah Konstitusi. Oke, baik. Mbak Nisa, baik. Terima kasih Pak Abhan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.